Salve dan salam sehat Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita dipertemukan dalam renungan harian 14 Juli 2023 dari Injil Matius bab 10 ayat 16 sampai 23. Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, ada paham yang mengatakan bila kita mengikut Tuhan, maka hidup kita akan serba indah dan menyenangkan. Bila kita sakit, kita berdoa kepada Tuhan, maka kita akan disembuhkan. Ada pula pemuka agama yang kerap membuat acara, dan di tengah acara diadakan penyembuhan segala penyakit. Ada juga pemuka agama yang menawarkan cara berdoa atau rumus doa yang bila didoakan, maka orang tersebut akan terhindar dari segala kemiskinan. Dan banyak lagi hal-hal indah yang disuguhkan kepada kita. Bagaimana kita menanggapi akan semua hal-hal itu? Coba kita lihat sejarah dari 12 murid Yesus. Hanya Yohanes yang tidak mati martir. Bahkan Petrus, pemimpin para rasul, mati dengan mengenaskan, dengan disalib secara terbalik. Santa Teresia Kalkuta adalah pribadi yang mencintai Yesus dengan mengasihi anak-anak terlantar dan orang kusta. Namun dia sempat juga mengalami sakit kusta. Dan banyak lagi santo-santa yang riwayat hidupnya tidaklah indah. Lalu bagaimana ini semua? Mengapa para pengikut setia Tuhan Yesus tidak sesenang cerita di atas? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini Yesus bersabda kepada 12 muridnya, "Lihat, Aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala." Jelas-jelas domba adalah santapan bagi serigala. Tentu bukan suatu gambaran kenyamanan, tapi suatu teror yang mengerikan. Untuk kondisi ngeri ini, Yesus berpesan agar cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Yesus juga berkata, "Waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kalian di rumah ibadatnya." Lagi-lagi suatu kengerian yang disampaikan oleh Yesus. Sebab ke-12 rasul akan menyampaikan sabda Allah kepada semua orang. Tapi Yesus berkata, waspadalah terhadap semua orang. Dan memang perkataan Yesus ini terjadi pada kita yang setia mengikuti Yesus. Di zaman kita ini, kita bisa lihat bagaimana teror pemboman gereja saat umat Allah sedang kusuk beribadah kepada Tuhan. Tiba-tiba bom meledak. Bagaimana pengikut Yesus diajukan ke pengadilan dengan dalil penistaan agama. Sementara ada sebagian agama lain yang menista, jelas-jelas menista agama dan gereja kita. Tidak bisa dihukum dengan dalil penista agama. Bagaimana kita mendengar kata-kata darah kita yang setia pada Yesus adalah halal ditumpahkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dari semua kengerian dan teror ini, benarlah perkataan Yesus, kita laksana domba di tengah serigala. Benar kata Yesus, kita akan disesah dan diadili.
Tetapi kita juga harus percaya bahwa Roh Bapa yang akan berbicara dalam diri kita pada saatnya, Allah yang akan menjungkir balikkan semua duka derita yang kita alami terhadap mereka. Kalau saya boleh meminjam kata-kata dari Insinyur Basuki Cahayapurnama atau yang populer dikenal dengan Ahok, dia berkata, "Kalau Anda menjalimi saya, yang Anda lawan adalah Allah yang Maha Kuasa. Satu persatu dipermalukan nantinya." Kalimat Ahok ini adalah kalimat yang sejalan dengan Injil bagi kita hari ini. Karena dengan hidup setia dalam Yesus, maka Bapa yang akan membela kita. Percayalah, lebih dari yang mereka perbuat pada kita, dengan mudah dapat diperbuat Allah pada mereka. Oleh karena itu bertahanlah sampai kesudahannya, maka kita akan selamat. Amin. Tuhanlah pembela kita.